Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Biarlah saya berdoa Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita masuk di dalam doa. Bersyukur kami buat hari yang baru dalam kehidupan kami. Dan Bapa, betapa kami memerlukan-Mu dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami rindu lewat firman-Mu. Firman-Mu boleh menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Urapan alam menyertai hamba-Mu, dan biarlah kami semua boleh dilayakkan oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah Roh Kudus lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yehezkiel 37. Sebagai pembacaan kita yang pertama, Yehezkiel 37 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hari-hari ini kita sedang sama-sama belajar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi. Dan sebagai judul firman Tuhan pada saat ini yaitu Roh Kudus Pemulihku. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar dan memperhatikan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa di sini dikatakan aku di sini roh besar, Tuhan akan memberikan rohnya ke dalam kita. Saat itu ini berbicara tentang kebangkitan Israel, bahwa Tuhan lewat rohnya akan membangkitkan, akan memulihkan bangsa Israel pada saat itu. Dan saat ini bagi gereja Tuhan, di hari-hari terakhir ini bahwa Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya bagi kehidupan kita gereja Tuhan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Sebuah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya ke dalam kehidupan kita, sehingga apa kita boleh hidup kembali Bapak Ibu Saudara. Dan apakah kita siap menerimanya? Ada orang yang merasa takut ketika dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan ada yang berkata, aku tidak siap, aku belum siap. Bahkan ada yang bingung, mengapa tanda orang percaya dipenuhkan Roh Kudus mereka harus berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara soal pemulihan, tidak ada pemulihan kalau tidak ada yang perlu dipulihkan. Lalu, siapa yang akan dipulihkan? Siapa yang perlu dipulihkan? Bapak Ibu Saudara, orang yang sedang mengalami masalah, baik dalam sakit penyakit, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan keluarga, suami istri, baik dalam masalah perekonomian, pekerjaan, pendidikan, masa depan, pelayanan, baik kehidupan pribadi saudara, baik pikiran saudara, baik hati saudara, baik kasihmu, itulah yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Dan apakah Bapak Ibu Saudara sedang alami ketakutan karena persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan? Apakah engkau sedang kehilangan kekuatan sehingga membuat engkau lemah? Kau sedang kehilangan kasih sehingga hidupmu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita.
Bahkan kehidupanmu yang sulit dikendalikan sehingga kehidupanmu kurang penguasaan diri. Hidupmu kacau balau, berantakan, tidak bisa tertib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memiliki peran penting dalam pemulihan rohani. Coba kita sama-sama membaca dalam Mazmur 51 ayat 10. Pemazmur memohon agar Allah, di sana firman Tuhan mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus dapat memberikan pembaruan dan pemulihan rohani. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10 menyatakan bahwa kita adalah hasil karya Allah sendiri. Dia telah menciptakan kita lagi melalui Yesus Kristus untuk berbuat baik. Dengan begitu kita memenuhi yang sudah direncanakannya sejak lama. Ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus berperan dalam proses penciptaan kembali dan pemulihan rohani. Mungkin saat ini keadaanmu rusak dan hancur. Ya. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Bejana yang rusak itu dapat Tuhan pulihkan. Dapat Tuhan perbaiki sehingga apa? Kita tetap atau kita dapat kembali kepada rencana Allah. Kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 memberikan contoh tentang pemulihan fisik dan rohani. Ayat ini menyatakan bahwa Allah sanggup mengampuni segala dosa. Allah sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia menebus kehidupan kita dari lubang kubur. Jadi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kuasanya luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 41, Roh Kudus berperan dalam pemulihan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menggambarkan bagaimana Roh Kudus turun. Dia memampukan para rasul untuk berbicara dalam bahasa lain dan menunjukkan kuasa Roh Kudusnya untuk memulihkan dan memperbaharui. Bahkan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan bagaimana ketika Yesus diurapi oleh Roh Kudus, dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkatnya Roh Kudus adalah kekuatan yang memulihkan dalam kehidupan kita manusia. Baik secara rohani dapat dipulihkan, terlebih dalam keadaan fisik kita dapat dipulihkan lewat kerja kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pembaharuan sekali lagi. Roh Kudus memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak merasa takut lagi. Kau dapat menghadapi kehidupanmu dengan kuasa Roh Kudusmu dan engkau dapat menatap ke depan. Masa depan yang indah itu sungguh ada. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Allah yang memberikan kekuatan, kesanggupan sehingga kita dapat berjalan dari hari lepas hari. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita dapat melayani Tuhan. Bahkan apa? Kita dapat bersaksi tentang Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan,
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oh, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kasih Allah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hal-hal yang lain kita dapat diselamatkan, kita dapat anugerah, kita diampuni, kita diselamatkan. Sebab itu kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita saksikan kasih Tuhan yang besar itu bagi banyak orang, bagi mungkin keluarga kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, ketika kuasa Roh Kudus itu turun dalam kehidupanmu, bagi kehidupan kita gereja Tuhan, kita akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di tengah keluarga kita, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kepada banyak orang, tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan semua orang yang kita jumpai, kita dapat menyaksikan bahwa kasih Tuhan luar biasa. Allah yang telah memulihkan kita, Allah yang telah mengangkat kita dari lubang kubur. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksinya Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa ketika Roh Kudus memulihkan kehidupan kita, Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami. Ada kekuatan Allah yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita berdiri. Kita terus maju di dalam Tuhan. Kita mau terus maju melayani Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Lewat kehidupan kita, kita boleh menghasilkan buah-buah yang manis, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya doa saya, Roh Kudus memenuhi Bapak, Ibu, Saudara, dan Roh Kudus memulihkan kita, dan Roh Kudus membangkitkan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, sehingga kita semua boleh berbuah-buah di dalam Tuhan. Kita bersatu, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan pada saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi, biarlah Tuhan boleh pulihkan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan rumah tangga kami, pulihkan perekonomian kami, pulihkan pekerjaan kami Tuhan, bahkan pulihkan kami dari segala sakit penyakit kami Bapa dalam sorga. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi gereja-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih buat pemulihan yang Kau berikan. Dan biarlah sepanjang hari ini dalam segala apapun yang akan kami kerjakan, kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai dan akan menolong dan membuat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan kami mau memasuki hari yang diberkati oleh Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.